Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vegi Gumelariyahman, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial emosional. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai pendidik, sangat perlu mempelajari materi pembelajaran sosial emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Selain itu, perlu juga menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati, membangun dan mempertahankan hubungan positif, serta mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitannya yaitu pembelajaran sosial emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh warga atau komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yaitu nilai kolaboratif. Untuk mewujudkan PSE, guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi peserta didik. Pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang mampu menciptakan perubahan ke arah budaya positif, sehingga dapat menghasilkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain berfokus pada kebutuhan belajar murid yang harus diakomodir sehingga dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Kesimpulannya, seluruh modul yang telah saya pelajari memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul 2.2 ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan sehingga pembelajaran hanya berfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat merubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memenuhi perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. 3 hal mendasar dan penting yang telah saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop atau teknik lain yang sesuai. Dan yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Contohnya seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, serta kurikulum akademik, dan penciptaan iklim kelas, serta budaya sekolah untuk penguatan KSE. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah yaitu 1. Perubahan bagi murid. Penerapannya yaitu dengan memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan yang hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Sedangkan untuk perubahan bagi rekan sejawat,
Saya akan melakukan pemodelan pada diri sendiri untuk melakukan sikap dan perbuatan yang baik sebagai contoh teladan untuk rekan sejawat, serta belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah, serta mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.